Tuhan. Mari kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan. Dan juga kita beri tepuk tangan untuk tim Praise and Worship yang ada. Haleluya, puji Tuhan. Praise the Lord. Baik, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kita diberkati Tuhan siang hari ini. Dan hari ini secara spesial saya bersama-sama dengan tim yang ada dari kami di anak-anak muda di gereja. Bersama dengan tim dan anak saya, mereka datang ke sini untuk bisa memperkenalkan juga buku, dan kami akan ada conference nanti di bulan Juni, dan Anda bisa tanya-tanya di depan ya. Dan kalau tidak salah mereka ada promo atau apa gitu, saya tidak tahu. Biasa anak-anak muda suka promo gitu ya. Puji Tuhan. Nggak tahu buy one get two atau buy two get one. Oke, baik saudara, siang hari ini saya akan bicara satu topik karena Anda masih bicara soal gospel and heroes. Bagaimana mengenai Injil dan para pahlawan iman. Dan yang menarik adalah kalau kita mengerti pahlawan iman ini bukan orang-orang yang hebat sebenarnya, tapi orang-orang yang punya latar belakang yang kadang-kadang gelap, yang kadang-kadang kita nggak pikir bahwa dia bisa jadi seorang pahlawan. Tapi kalau Tuhan yang mau, Tuhan yang mau pakai, mau kita nggak bisa apa-apa. Jadi saya harus kasih tahu kepada saudara bahwa peluang kita semua bisa menjadi pahlawan Tuhan sangat terbuka luas. Nah hari ini saya akan bicara tentang the real me. Saya akan bicara tentang the real me. Kalau tadi ibadah kedua saya bicara tentang keluar dari mentalitas Goa, dari Gideon. Saya bicara tentang Yefta hari ini, ibadah ketiga the real me. Siapa saya yang sebenarnya saudara. Saudara yang dikasihi, kalau kita ikutin pelajaran tentang Yefta. Ini adalah suatu hal yang menarik sekali seorang Yefta ini. Yang mungkin jarang dibahas di dalam ibadah-ibadah atau khotbah. Nah saudara, kelahiran saya itu sebenarnya menentukan kehadiran saudara dan saya di dalam dunia ini, betul? Kelahiran saya itu hanya menentukan bahwa saudara dan saya hadir dalam dunia ini. Tapi kelahiran saudara, kelahiran kita tidak menentukan jati diri kita, siapa kita sebenarnya. The real us, the real me tidak ditentukan oleh kelahiran saya. Apalagi masa depan saya yang masih terbuka panjang buat saya. Jadi kelahiran saudara tidak bisa mendikte masa depan saudara, tidak bisa menentukan siapa Anda sebenarnya di dalam Tuhan. Nah kalau kita nggak menyadari ini saudara, kita akan terus terjerembab dengan kondisi di mana kelahiran kita ada. Saudara, Bill Gates pernah berkata bahwa kalau Anda lahir di keluarga miskin itu bukan salah kamu. Ya dong, kita mau lahir di keluarga mana kita nggak bisa pilih. Tetapi dia berkata kalau engkau meninggal dan tetap miskin itu salah kamu. Artinya adalah pilihan kamu bagaimana menjalani kehidupan. Saudara yang dikasihi, Anda mesti mengerti bahwa waktu Anda dan saya diciptakan oleh Tuhan, sebenarnya kepahlawanan sudah menyatu dalam diri seorang yang bernama Adam. Waktu Allah ciptakan manusia, Adam, Tuhan menyatakan bahwa berkuasalah, taklukkan segala ciptaan Tuhan. Artinya apa? Tuhan memberikan satu kemampuan untuk berkuasa. Memampukan untuk bisa menjadi seorang yang menaklukkan. Jadi bukan ditaklukkan, bukan dikendalikan oleh keadaan, tapi dia menaklukkan. Maka itu saudara, pahlawan sebenarnya sudah ada di dalam waktu penciptaan manusia. Mari kita baca satu ayat firman Tuhan. Kejadian pasal 1 ayat 28. Saya akan bacakan saudara, Kejadian 1:28 berkata begini. Allah memberkati mereka yaitu Adam dan Hawa. Allah berfirman kepada mereka begini. Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Coba katakan taklukkan. Sama-sama saya sekali lagi, taklukkan. Sekali lagi, berkuasalah. Jadi Tuhan lagi berkata kepada Adam, engkau haruslah menjadi penakluk yang berkuasa atas segala ciptaan Tuhan. Bukan manusia, Tuhan gak perintahkan untuk menaklukkan manusia, berkuasa atas manusia, tidak. Tapi atas ikan, atas binatang dan atas ciptaan Tuhan yang lain. Berarti waktu Tuhan ciptakan Adam, Adam itu punya kekuatan untuk menaklukkan. Betul gak saudara? Gak mungkin Tuhan akan kasih tahu kepada Adam untuk menaklukkan dan berkuasa kalau Tuhan tidak menginstall di dalam diri orang ini. Gak mungkin saudara. Jadi saudara, Anda juga gak mungkin bisa mengerjakan Excel, program Excel kalau Anda gak install Excelnya di dalam Anda punya komputer. Betul apa gak begitu? Saudara, itulah sebabnya kenapa Tuhan berkata kepada kita, saudara dan saya sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita ini ada kepahlawanan dalam diri kita. Ini yang Anda dan saya perlu sadari saudara. Seringkali kita tidak menyadari bahwa keberadaan kita adalah orang yang punya kekuatan untuk bisa menaklukkan. Kalau kita nggak menyadari ini, maka kita akan menerima kondisi yang kita alami, situasi yang kita alami, bahkan kelahiran kita akan mendikte kita.
Saudara, seorang bernama Daud, saudara, kalau Anda perhatikan, saudara, bagaimana saudara Daud mengalami yang namanya penolakan dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia sebagai seorang anak yang ke-8 dari anaknya Isai, saudara. Dia adalah orang yang dilupakan oleh orang tuanya. Dari mana saya bisa tahu? Karena saudara, ketika Samuel datang untuk mengurapi seorang keturunan Isai untuk menggantikan Raja Saul, namanya Daud anak ini. Dia lihat anak-anaknya Isai semua tinggi, besar, hebat, bagus. Tapi nggak ada yang cocok. Tuhan bilang bukan mereka. Lalu dia tanya kepada Isai, ayahnya Daud, di mana masih ada nggak anakmu? Ada satu, Daud. Tapi dia cuma menggembalakan beberapa ekor domba. Panggil ke sini. Saudara, ketika Daud muncul, saudara, Tuhan berkata kepada Samuel, urapi dia. Saudara, siapa dia? Dia adalah orang yang tidak dikenal. Tapi Tuhan berkata bahwa dia akan menjadi raja menggantikan Saul. Saudara, orang ini adalah orang yang nggak diperhatikan oleh orang tua. Saya percaya saudara, ada juga orang-orang kadang-kadang mengalami kehidupan seperti yang namanya disfungsi, keluarga disfungsi. Di mana ayah ibu tidak memperhatikan anak ini. Anak ini merasa tertolak di rumah. Anak ini merasa tidak berharga di rumah. Anak ini merasa bahwa nggak ada masa depan bersama dengan keluarganya. Anak ini merasa dia lebih banyak bergaul sama domba daripada sama anggota keluarganya sendiri, saudara. Tetapi saudara, Tuhan angkat dia menjadi seorang yang hebat. Saya percaya hari ini Anda mungkin juga mengalami hal yang sama. Situasi saudara tidak kondusif. Situasi saudara tidak sempurna, tidak baik, tidak perfect. Tapi saya mau beritahu sama saudara bahwa Allah mau menunjuk saudara, Allah mau pakai saudara untuk menjadi seorang pahlawan. Coba bilang sebelah saudara, katakan kamu ini pahlawan loh. Haleluya, amin saudara. Mari kita akan membaca satu ayat firman Tuhan lagi, Mazmur 27 ayat yang ke-10. Jadi kelahiran Daud, perlakuan orang tua dari Daud tidak menentukan masa depannya. Yang menentukan masa depan saudara dan saya adalah Tuhan. Mari kita melihat saudara, Mazmur 27 ayat 10 firman Tuhan bilang begini. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Jadi dia tahu bahwa ayah ibunya tidak lagi memperhatikan dia. Tapi Tuhan memperhatikan dia. Saya percaya kalau hari ini Anda sedang haus akan perhatian, haus akan kasih dari manusia. Kalau Anda tidak dapat, percayalah Anda akan dapat di dalam Tuhan. Amin. Nah, itulah sebabnya kenapa saudara, kepahlawanan ini yang membuat Daud bisa menjadi seorang pahlawan. Kenapa? Karena dia mengalami pengurapan dari seorang bernama Samuel. Maka itu saudara, orang Kristen harus mengandalkan pengurapan Tuhan, kasih karunia Tuhan, favor of God dalam hidup dia. Karena Alkitab jelas mengatakan bukan dari barat, bukan dari timur, bukan dari padang gurun datangnya promosi. Bukan dari barat bicara soal keahlian, sains dan sebagainya. Bukan dari timur bicara soal filsafat segala macam. Bukan bicara dari padang gurun bicara soal pengalaman. No, not from west, not from east. Bukan dari barat, bukan dari timur, bukan dari padang gurun. Datangnya promosi. Tapi Tuhan berkata begini. Tuhan adalah Allah hakim yang adil. Yang satu diangkat, yang satu direndahkan. Jadi saudara, Tuhan yang mengangkat saudara dan mengangkat saya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan Anda menjadi terjebak dengan keadaan saudara. Saya melihat ada begitu banyak orang berpotensi tapi tidak menyatakan potensinya karena terjebak dengan keadaannya, percaya bahwa dia adalah yang memang seperti itu saya. No, Anda tidak seperti itu. Anda diciptakan bukan untuk menjadi orang yang kalah. Yesus mati di atas kayu salib bukan untuk menebus saudara dan saya untuk berada dalam posisi yang kalah. Come on, Tuhan tidak mendirikan gereja untuk gereja yang bisa kalah. No, Tuhan berkata aku akan dirikan jemaat ini di atas batu karang ini. Bahwa aku akan dirikan gerejaku, alam maut tidak berkuasa atasnya. Artinya apa? Tidak ada kekuatan yang bisa menguasai saudara kecuali Anda mengizinkan. Hari ini saya mau mengatakan kepada saudara, saudara adalah pahlawan-pahlawan yang Tuhan mau bangkitkan di akhir zaman ini. Haleluya. Amin saudara. Itulah sebabnya kenapa saudara Tuhan bangkitkan seorang Yefta. Ini menarik saudara. Jawaban Tuhan atas doa-doa bangsa, doa-doa keluarga kita. Seringkali jawabannya dari orang-orang yang kita gak pernah sangka-sangka saudara. Mari kita melihat satu ayat firman Tuhan Hakim-Hakim pasal 1 sampai dengan pasal 11 ayat 1 sampai 3. Hakim-Hakim 11 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Saya akan bacakan begini firman Tuhan. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Kalau Anda baca sampai di sini, memang Yefta itu dikatakan pahlawan yang gagah perkasa. Pahlawan yang gagah perkasa. Dahsyat di situ. Tapi ada kelanjutannya, ada notes di belakangnya yang kurang enak. Apa notesnya?
Tetapi ia anak seorang perempuan sundal, ayah Yefta ialah Gilead. Saudara, perempuan sundal kalau Anda baca di Alkitab dalam bahasa sehari-hari kita adalah pelacur. Jadi saudara, Anda harus tahu Yefta lahir dari rahim seorang pelacur. Kelahiran tadi saya katakan hanya menentukan bahwa dia hadir di dalam dunia ini. Tapi tidak menentukan jati dirinya, tidak menentukan masa depannya. Saudara, dia boleh lahir dari seorang perempuan yang namanya pelacur. Ayahnya ini saudara, kemudian saudara bersama dengan pelacur melahirkan yang namanya Yefta. Mari kita lanjutkan saudara. Juga istri Gilead, jadi ayahnya Yefta punya istri yang sah. Istri yang sah kemudian melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini artinya ibu tirinya Yefta gitu ya. Anak-anaknya sudah tumbuh dewasa, maka mereka mengusir Yefta. Jadi rupanya Yefta selama ini ada di dalam fellowship dengan ibu tiri dan anak-anak dari ibu tirinya. Kakak-kakaknya dari ibu tirinya atau adik-adiknya dari ibu tirinya saudara. Tapi setelah dia besar dia diusir. Saudara bayangkan gak sih saudara, dari ayah yang sama, dari keluarga diusir, dia mengalami penolakan. Betul? Dia mengalami kekecewaan, penolakan, bahkan mungkin kepahitan. Mari kita lihat selanjutnya saudara, apa yang terjadi. Engkau tidak mendapat milik pusaka, ngomongin di depan keluarganya, bahwa kamu gak terima warisan. Kamu tidak memiliki milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Kamu ini anak perempuan sundal, kamu ini adalah anak pelacur. Kamu tidak menjadi bagian dari kami, kamu pergi gitu. Dan apa yang dilakukan saudara? Yefta, maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Anda perhatikan saudara, kepahlawanan saudara, kepahlawanan saya. Kalau kita bergaul dengan orang yang salah, kita jadi salah. Halo, benar gak? Karena pada dasarnya kita pahlawan, makanya kita hebat. Kalau jahat kita jadi pemimpin gangster. Tetapi kalau kita benar, kita menjadi seorang pemimpin yang benar. Nah saudara, tetapi saudara yang menarik kalau kita membaca cerita ini saudara. Ternyata Yefta dalam konteks ini masih tetap mengandalkan Tuhan. Ini yang menarik saudara. Dia sesaat tergelincir dengan para perampok, tetapi kemudian dia menyadari bahwa dia adalah orang pilihan Tuhan. Arti Yefta dalam bahasa aslinya adalah Tuhan yang membuka dan memberi terobosan. Tuhan yang membuka dan memberi terobosan. Jadi Yefta dipilih Tuhan, nama Yefta adalah Tuhan membuka pintu-pintu buat dia dan dia bisa menerobos. Hari ini saya percaya juga saudara punya kekuatan yang sama seperti Yefta untuk bisa membuka pintu-pintu. Dan Anda bisa menerobos. Yang setuju sama saya boleh katakan amin. Tahukah saudara, Yefta ini adalah jawaban dari umat Israel yang hari itu sedang ngalamin tekanan. Bangsa Israel ngalamin tekanan dan berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab doa mereka dengan mengutus Yefta. Jadi Anda kadang-kadang jawaban Tuhan buat Anda unexpected. Anda nggak akan pernah berpikir kok dia yang datang nolong saya. Maunya saya ini, maunya saya itu. Kan saya tahu latar belakangnya dia seperti itu. Kalau Tuhan mau pilih dia untuk jawab buat saudara punya persoalan, itu urusan Tuhan. Bisa katakan amin? Nah mari kita lanjutkan saudara, Hakim-Hakim 10 pasal sebelumnya cerita tentang bagaimana bangsa Israel berseru sama Tuhan. Hakim-Hakim 10, 15 sampai 18, kata orang Israel kepada Tuhan, kami telah berbuat dosa. Bangsa Israel hanya sadar dia berbuat salah, berbuat dosa karena musuh menekan hidup mereka. Lakukanlah kepada kami segala yang baik di matamu, hanya tolonglah kiranya kami sekarang ini. Dan mereka menjauhkan para allah asing dari tengah-tengah mereka. Jadi sebelumnya bangsa Israel ini menyembah berhala. Makanya musuh datang menyerang mereka, Tuhan kasih peringatan dan mereka sekarang mulai tinggalkan berhala mereka. Lalu mereka beribadah kepada Tuhan. Maka Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya untuk melihat kesukaran mereka. Jadi Tuhan melihat bangsa Israel ada dalam kesukaran. Dan Tuhan mau nolong mereka. Siapa yang dia utus? Nah ini saudara yang menarik. Kemudian Bani Amon dikerahkan berkemah di Gilead, sedang orang Israel berkumpul dan berkemah di Mizpah. Jadi ada pertempuran antara orang-orang yang namanya orang-orang Amon ini bersama dengan bangsa Israel. Di tengah-tengah kondisi tekanan ini saudara, mari kita lihat. Para pemimpin Israel bilang begini. Maka para pemimpin bangsa di Gilead berkata seorang kepada yang lain bilang begini. Siapakah orang yang berani mulai perang lawan Bani Amon? Dia lagi ngomong kepada bangsa Israel, siapa yang berani lawan Bani Amon? Saudara tahukah saudara kalimat ini mirip seperti Goliat menantang bangsa Israel. Siapa yang berani satu lawan satu sama aku? Bangsa Israel gak ada yang berani.
Dan saudara di sini dikatakan saudara kemudian, siapa yang berani melawan peperangan melawan Bani Amon? Dialah yang harus menjadi kepala atas seluruh penduduk Gilead. Jadi saudara bangsa Israel dengan tua-tua Israel berkata, kalau ada di antara kita bangsa Israel yang berani lawan orang Amon, kamu akan jadi pemimpin atas kami. Tuhan munculkan Yefta. Dahsyat itu. Dahsyat itu. Nah saudara kita lanjutkan saudara. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika bangsa Israel di Mesir berteriak sama Tuhan untuk minta Tuhan tolong, siapa yang dia kirim? Musa. Siapa Musa? Orang yang gak punya percaya diri. Dia bilang aku tidak petah lidah, tapi Tuhan utus dia. Bukan Harun yang diutus, tapi dia. Tahukah saudara ketika bangsa Israel, saudara mengintai negeri atau kota Yeriko, pengintai ini ditolong oleh siapa? Rahab. Siapa Rahab? Pelacur. Seorang perempuan pelacur. Yang menolong saudara. Risikonya ada buat pelacur itu sangat jelas. Karena ketika orang-orang Yeriko tahu pengintai dari Israel datang di rumahnya dicari. Kalau sampai ketahuan mati loh Rahab. Makanya kenapa Rahab disebut pahlawan iman. Walaupun dia pelacur saudara. Karena dia berani memberi dirinya untuk siap mati. Saudara yang dikasihi, hari ini saya mau beritahu saudara, seperti halnya yang namanya Daud, yang namanya Musa, yang namanya Rahab, Tuhan bangkitkan Yefta. Dan saya percaya hari ini ada Yefta-Yefta di akhir zaman buat saudara dan saya. Katakan amin. Mari kita melihat Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-32. Oh haleluya. Ibrani 11 ayat 31-32. Karena iman, coba bilang karena iman. Karena apa? Karena iman. Maka Rahab perempuan sundal atau pelacur itu tidak turut binasa bersama dengan orang-orang durhaka. Karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Bayangkan pengintai diterima di rumahnya. Bahaya itu. Spy lagi datang di Yeriko diterima. Nah karena imannya itulah dia diselamatkan. Dan karena imannya itulah masuk dalam daftar iman dalam Ibrani. Mari kita lihat lanjut. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak ceritakan semua. Tentang siapa? Gideon, Simson, Yefta, Daud, Samuel, dan para nabi. Rahab tadi ada di situ. Saudara berarti kalau Anda baca Ibrani 11 itu pahlawan iman. Salah satunya ada Rahab pelacur. Yefta anak pelacur. Jadi hari ini saya mau katakan saudara, Allah tidak peduli dengan latar belakang Anda punya kelahiran. Anda berasal dari keluarga mana. Kalau Tuhan mau mengubah saudara, Tuhan mau pakai saudara, itu adalah hak Tuhan. Dan dia sanggup mengubah hidup saudara. Haleluya, amin saudara. Dan yang menarik adalah Rahab, kalau Anda baca di Alkitab saudara, Rahab punya rumah nempel sama tembok Yeriko. Kalau karena nempel saudara, dua pengintai bisa diturunan saudara dari rumahnya langsung di luar tembok Yeriko. Makanya gak bisa dikejar pengintai itu. Karena ketika keluar dari rumah Rahab tidak lewat pintu depan tapi lewat belakang dia keluar. Selamat. Tetapi yang menarik saudara, karena Rahab punya iman bersama dengan Tuhan, apa yang terjadi? Ketika tembok Yeriko roboh, mestinya rumah ini roboh kan? Tapi rumah ini tetap berdiri. Alkitab mencatat Rahab tetap tegak walaupun tembok itu roboh. Saya mau beritahu kepada saudara hari-hari ini bahwa dunia boleh roboh di sekitar Anda. Tapi kalau Anda bersama dengan Tuhan, Anda akan tegak bersama dengan Dia. Karena itu siang hari ini saya mau mengingatkan kepada saudara, biarlah kepahlawanan saudara bangkit. Itu yang saya mau sampaikan kepada saudara sebagai orang percaya di sini. Kalau Yefta dibangkitkan Tuhan, Rahab dibangkitkan Tuhan. Saya percaya saudara dibangkitkan Tuhan. Anda mesti tahu Paulus itu teroris. Saudara harus tahu teroris dia. Kenapa? Dia membawa surat dari Gamaliel untuk membunuh orang Kristen. Artinya hatinya panas mau bunuh orang Kristen. Teroris orang ini. Tapi Tuhan bisa rubah dan menjadi seorang rasul besar yang menulis sebagian besar dari perjanjian baru. Kalau Tuhan bisa mengubah orang-orang yang seperti itu, Tuhan sanggup mengubah hidup saudara. Tidak tergantung latar belakang saudara mau gelap kayak apapun, Tuhan sanggup memakai saudara. Yang setuju katakan amin. Coba bilang sebelah saudara, Tuhan punya rencana sama kamu. Wow, haleluya. Mari kita akan melihat bagaimana kepahlawanan Yefta. Saudara dan saya juga harus punya prosesnya untuk bisa menerima kepahlawanan ini. Siap jadi pahlawan? Siapa yang siap jadi pahlawan?
Oke, beberapa orang gak siap ya. Coba saya tanya lagi, Anda ngerti pertanyaan saya, saudara siap menjadi pahlawan? Pahlawan bersama dengan Tuhan, karena kalau tanpa Tuhan Anda gak bisa jadi pahlawan. Cannot. Tuhan bilang apa? Roh yang ada dalam dirimu lebih besar dari segala roh yang ada dalam dunia ini. Artinya apa yang Anda bawa dalam hidupmu itu lebih besar daripada yang dunia ini. Artinya kalau saya lanjutkan lagi, jawaban atas hidup saudara, jawaban atas hidup manusia bukan dari dunia, tapi yang ada di dalam diri saudara. Kalau Anda mengerti itu, maka Anda tahu betul, hey kalau gitu saya jawaban. Kalau saudara nggak menyadari saudara ini jawaban, sampai kapanpun Anda nanya terus. Oke, saudara ngerti kan kalimat saya? Kalau saudara nggak ngerti kalau Anda ini adalah jawaban, Anda akan ikut-ikutan nanya terus. Tapi kalau Anda tahu Anda jawaban, Anda nggak bakal nanya lagi. Karena Anda tahu Anda jawabannya. Mari kita melihat saudara kepahlawanan Yefta ini. Yang pertama apa yang saudara dan saya perlu miliki dalam hidup ini. Karena saya percaya saudara-saudara ini pahlawan Tuhan loh. Cuman kita ini gak keluar pahlawannya karena percaya bahwa situasi kita, kelahiran kita, keadaan kita membuat kita gak mungkin. Gak bisa lah, saya gak mungkin, saya terbatas. Karena Anda berpikir dalam keterbatasanmu. Kan Musa juga adalah orang yang bermasalah dengan jati dirinya. Waktu Tuhan suruh dia bilang, siapalah aku tidak petah lidah. Aku gak pinter ngomong. Tuhan sampai marah loh. Siapa yang ciptakan lidah? Di tanganmu ada apa? Ada tongkat. Dia berpikir tongkat ini apa sih? Tapi hanya dengan tongkat itu dia bisa mengeluarkan bangsa Israel. Bukan dianya, tapi Tuhan yang beserta dengan dia. Amin. Yang pertama saudara yang Anda perlu ketahui adalah Anda harus ketahui dan terima jati diri Anda dalam Tuhan. Kenapa saya khotbah begini saudara di siang-siang hari ini dengan full force adalah supaya saudara tahu bahwa Anda ini harus tahu siapa Anda dalam Tuhan. Anda bukan cuma tahu bahwa ada pahlawan, Anda harus terima kenyataan bahwa saya ini pahlawan. Saya ini jawaban. Kalau Anda nggak tahu bahwa Anda jawaban, Anda ikut-ikutan orang dunia yang nanya terus. Rasul Paulus pernah menulis dalam Roma pasal 1 ayat 1 berkata begini saudara, saya baca. Dari Paulus hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul. Dia tahu kalau dia akan jadi rasul. Lalu dia katakan dan dikuduskan atau dipisahkan atau set aside atau dikuduskan untuk apa? Memberitakan Injil Allah. Jadi dia tahu bahwa he is an apostle. Dia bukan cuma rasul, tapi dia juga adalah orang yang memberitakan the gospel of God. Itulah Daud, itulah Paulus tahu. Kita lihat lagi apa kata Paulus dalam Galatia 1 ayat 1. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia. Jadi dia terima ini jati diri dia sebagai rasul, saudara. Bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Nah Bapak Ibu Saudara, dia tahu bahwa dia menjadi rasul bukan karena manusia, tapi karena Tuhan. Kesadaran dan dia tahu keberadaan diri dia dan dia accept itu, dia terima itu yang membuat dia jadi rasul yang hebat. Apakah saudara tahu dalam dirimu ada pahlawan? Apakah saudara mau terima bahwa dalam dirimu ada pahlawan? Sampai kapanpun kalau Anda nggak tahu dan Anda nggak mau terima, Anda akan tetap dalam kondisi Anda selamanya. Tapi kalau Anda mau melihat ada kondisi yang berubah, kalau Anda mau melihat masa depan yang dibentuk oleh Tuhan, kalau Anda mau melihat bagaimana Tuhan begitu nyata dalam hidup saudara, Anda harus tahu dan Anda harus terima jati diri Anda dalam Tuhan. Katakan amin. Musa punya masalah? Yes. Gideon punya masalah enggak? Punya dengan jati dirinya. Ketika dia disembunyikan oleh ayahnya di dalam goa persembunyian. Waktu Tuhan berkata engkau adalah pahlawan gagah perkasa. Gideon bilang siapa aku? Aku dari suku yang paling kecil. Di suku yang paling kecil aku yang paling muda. Double minoritas. Bagaimana caranya aku bisa membebaskan bangsa Israel dari Midian? Enggak mungkin. Tapi Tuhan bilang aku yang berkata kepadamu pergi dengan kekuatanmu.
Nah, ketika dia mulai sadar siapa dirinya, dia mulai terima bahwa dia adalah pahlawan, dia terima dan dia mengambil langkah, apa yang terjadi? 32.000 tentara kumpul bersama dengan dia. Yang tadinya nggak ada tentara satupun yang muncul, saudara, waktu Midian datang. Tapi dahsyatnya ketika dia mulai sadar, Tuhan panggil itu pahlawan yang lain. Saya berdoa, jangan-jangan saudara adalah jawaban doa dari orang tuamu. Jangan-jangan saudara adalah jawaban doa dari familimu. Saudara adalah jawaban doa dari tetanggamu. Saudara adalah jawaban doa dari teman-temanmu. Tapi kita nggak pernah sadar. Maka itu saudara terima itu dengan baik. Bisa katakan amin saudara? Yang kedua, selain Anda harus sadar, saya berharap khotbah saya ini menyadarkan saudara, membuat saudara ngerti bahwa hey, aku ini bukan orang Kristen biasa. Aku biasa, tapi kalau aku bersama Tuhan, aku jadi luar biasa. You are ordinary, but you only one extra, that is God. With God, then you become extraordinary. Anda menjadi orang yang biasa, tetapi ketika ada Tuhan dalam diri saudara, Anda menjadi orang yang luar biasa. Yang kedua, Anda harus punya keyakinan akan Tuhan. Kalau Anda mau melihat apa yang ada dalam diri saudara bergerak keluar dari hidup saudara, dan mulai menjadi jawaban bagi banyak orang. Gereja, Anda percaya nggak? Kalau saya bilang begini, gereja harusnya jadi jawaban buat masyarakat. Anda setuju dengan saya? Anda setuju? Saudara setuju nggak kalau Anda sebagai orang Kristen adalah jawaban bagi banyak orang? Anda harus tahu itu. Ketika Anda ngerti itu saudara, maka Anda harus tahu bagaimana caranya aku bisa jadi jawaban buat mereka. Yang pertama tadi Anda harus tahu jati diri Anda dan Anda terima. Yang kedua Anda harus punya keyakinan dalam Tuhan. Anda harus yakin akan Tuhan. Saudara percaya sama Tuhan di mulut, sama percaya penuh dengan hatimu, nggak sama loh. Saudara pernah nyanyi lagu Kita Lebih Dari Pemenang nggak? Tahu kan lagunya? Kita lebih dari pemenang, kita lebih dari pemenang. Pernah dengar lagu itu? Saudara kalau nyanyikan lagu itu ada dua versi. Versi pertama, Anda yakin betul dengan sepenuh hati. Nyanyinya semangat betul itu. Karena kata-katanya Anda tahu betul kita lebih dari pemenang karena memang Anda yakini betul. Tapi ada orang yang kedua, nyanyi dengan mulut kita lebih dari pemenang. Tapi hatinya beda. Mau tahu bedanya di mana? Kalau yang kedua dia nyanyi, kita lebih dari pemenang mulutnya. Tapi hatinya, apa iya gitu. Kenapa keadaan gue kayak begini? Kok nyanyinya lebih dari pemenang? Ada seorang ayah anaknya kerasukan setan dari kecil. Dia bawa ke murid-murid nggak bisa sembuh. Tapi dia ketemu Yesus ayahnya. Dia bilang begini sama Yesus. Kalau engkau bisa atau kalau engkau dapat sembuhkan anakku ini. Kalau ayah itu bilang kalau engkau bisa atau kalau engkau dapat, artinya ayahnya tidak yakin penuh kalau Yesus bisa sembuhkan dong. Kalau bisa sembuhkan pasti dia bilang tolong dong sembuhin, pasti gitu. Tapi bilang kalau kamu bisa. Maka Yesus jawab apa katanya? Kamu bilang apabila aku bisa, kalau aku bisa. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ayahnya langsung segera jawab. Ayah anak ini jawab apa? Aku percaya. Waktu dia bilang aku percaya itulah respons awal dia bilang aku percaya. Tapi kalau sampai di situ aja oke. Ada kelanjutannya ayat Alkitab bilang. Dia bilang gini, aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Coba Anda cari ya. Nanti di Alkitab, di Injil Markus Anda akan ketemu. Aku percaya, tapi tolonglah aku yang tidak percaya ini. Jadi mulut kita bisa bilang percaya. Tapi hati kita belum tentu percaya. Nah yang menarik saudara Yefta. Percaya sama Tuhan. Mari kita akan melihat saudara ayatnya. Hakim-Hakim 11 ayat yang ke-11. Hakim-Hakim 11 ayat yang ke-11. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead. Lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya ke hadapan Tuhan di Mizpah. Jadi saudara, dia tidak pernah melupakan Tuhan. Dia menjadikan Tuhan perlindungannya. Tuhan sumber kekuatannya. Tuhan inspirasinya.
Tuhan adalah yang memimpin kehidupan dia. Tuhan adalah pahlawan perangnya. Dia tahu benar semua perkara dia bawa sama Tuhan, gak sebagian-sebagian. Apakah Anda hari-hari ini percaya penuh sama Tuhan? Atau cuman kalau waktu di gereja kita percaya, kalau udah di luar, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Saudara, Yefta mempunyai kepercayaan yang luar biasa, saudara. Bahkan dia bukan cuma percaya, dia punya keberanian dalam peperangan. Dan yang terakhir, saya taruh waktunya sudah selesai. Yang ketiga adalah menyongsong masa depan. Dia menyongsong masa depan dengan melupakan masa lalunya. Dia pernah ditolak sama keluarganya. Dia pernah diusir. Penolakan itu banyak membuat orang tidak move on. Kecewa membuat orang tidak move on. Hari-hari ini banyak orang kecewa, merasa ditolak, pahit, luka. Terus gak move on sama Tuhan. Itu yang maunya setan. Itu yang maunya setan membuat saudara tidak move on. Supaya pahlawanmu tidak keluar dari hidupmu. Tapi siang hari ini saudara, jangan biarkan Anda larut dengan emosi negatif. Tapi Anda harus percaya bahwa Tuhan sedang membawa saudara dan mengajak saudara untuk menjadi seorang yang luar biasa. Anda siap jadi pahlawan? Berapa banyak orang yang siap jadi pahlawan? Ketahui dan terima jati dirimu. Yakin akan Tuhan. Anda boleh nyanyi, ku yakin kau hadir di sini. Apapun Anda bisa nyanyi, tapi persoalannya bukan di mulutmu. Dan yang ketiga, Anda harus lupakan masa lalumu. Song-song masa depan. Karena Tuhan selalu berorientasi ke depan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Arahkan hatimu kepada Dia. Saya tidak tahu apa yang Anda hadapi hari-hari ini. Tekanan hidup, persoalan, masalah, pasca COVID ini. I don't know apa yang Anda alami. Tapi Tuhan tahu apa yang kau sedang lewati dan kau gumuli. Pada siang hari ini, Dia hadir di sini. Dia ada di sini. Firman-Nya sudah disampaikan. Saya berharap engkau punya telinga untuk mendengar. Hati untuk percaya. Dan engkau akan berkata, ini aku pakai aku. Saya akan berdoa buat saudara hari ini. Tuhan, aku berdoa. Biar setiap orang yang hadir pada hari ini, mereka tahu betul bahwa Tuhan sudah membentuk, sudah membangun, sudah menyiapkan semua kami untuk menjadi orang-orang yang siap dipakai Tuhan dalam kedahsyatanmu. Kami adalah pahlawan-pahlawanmu. Kami bukan menjadi pecundang. Kami bukan menjadi loser. Tapi kami adalah overcomer. Kami adalah seorang pemenang, lebih dari pemenang. More than conqueror. Tuhan, aku berdoa. Setiap kami yang hadir hari ini, pulang dari tempat ini, kami menyadari siapa kami dalam kami. Tuhan. Kelahiran kami, keadaan keluarga kami mungkin tidak ideal, disfungsi. Tapi hari ini aku tahu ada Tuhan yang memperhatikan hidupku. Tuhan berkati umat-Mu Tuhan. Supaya setiap kami Tuhan yang hadir siang hari ini, setelah kami pulang, kami tahu betul Tuhan beserta kami. Tuhan mau kami untuk berkemenangan. Thank you Lord Jesus. Terima kasih. Kami serahkan jemaat-Mu dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, yang percaya katakan amin, amin. Puji Tuhan.